Malam itu, langit gelap seolah lupa caranya memantulkan cahaya. Angin berdesir dingin menusuk tulang ketika Surya, seorang karyawan pabrik di kota kecil Jawa Tengah, mengayuh motornya melewati pertigaan jalan tua yang dikenal warga sebagai Sendang Randu Peteng. Di sisi jalan, berdiri pohon randu besar yang katanya sudah tumbuh sejak zaman penjajahan, akarnya mencengkeram bumi seperti cakar raksasa. Banyak yang bilang, siapapun yang melintas setelah jam 11 malam wajib membunyikan klakson 3 kali, tapi Surya malam itu lupa, dan lebih buruk lagi, ia mengumpat kesal karena motornya sempat mogok di depannya. Begitu Surya melanjutkan perjalanan, suasana mendadak hening. Suara jangkrik menghilang, angin terhenti, dan udara seketika berat seperti terendam dalam air pekat. Dari atas pohon randu, sepasang mata merah membara menatapnya dengan kebencian purba. Tanpa suara, bayangan hitam legam melompat, menembus dada Surya, dan masuk begitu saja ke dalam tubuhnya. Surya mengerang, tubuhnya bergetar hebat, matanya berkunang-kunang, namun ia tetap mengendalikan motornya, seolah ada kekuatan lain yang menuntunnya pulang. Ia tak sadar, sesosok makhluk gaib kuno telah menumpang di tubuhnya, menyatu dalam darah dan tulangnya. Sesampainya di rumah, Wulan, istrinya, menyambut dengan senyum lelah. Surya tampak biasa saja, meski dalam diam, matanya terlihat lebih gelap, lebih dalam, dan tak sepenuhnya miliknya sendiri. Malam itu mereka bercumbu dengan hangat, namun tanpa keduanya sadari, yang menghamili Wulan bukan hanya Surya sebagai manusia, melainkan juga makhluk lain yang ikut dalam dirinya. Di luar, angin berputar liar di sekitar rumah mereka, dan pohon belimbing di pekarangan belakang menggugurkan daunnya satu persatu seperti menangisi sesuatu yang belum terjadi. Beberapa minggu setelah itu, Wulan sering mimpi buruk, didatangi makhluk tinggi besar berbulu lebat yang mengelus perutnya sambil berbisik, "Yang satu untukmu, yang satu untukku." Ia tak berani cerita, takut dianggap gila. Kandungannya terasa berat seperti mengandung 2 janin, tapi dokter bilang hanya 1. Tak ada yang tahu bahwa malam itu di pertigaan pohon randu, takdir 2 dunia telah dituliskan, dan seorang anak manusia akan memiliki saudara kandung dari alam kegelapan. Kehamilan Wulan berjalan ganjil sejak bulan ketiga. Ia sering mengeluh perutnya terasa seperti digerayangi tangan-tangan asing dari dalam, dan setiap malam Jumat Kliwon, ia terbangun karena jeritan bayi yang belum lahir. Rumah mereka diliputi hawa aneh, lampu sering berkedip, kucing peliharaan mendadak menghilang, dan aroma kemenyan kadang tercium dari dapur padahal tak ada yang menyalakan. Ketika ia memeriksakan kandungan ke bidan, hasil USG tetap menunjukkan 1 janin, namun denyut jantung kadang terdengar ganda. Bidan tua yang memeriksanya hanya bergumam lirih, "Ini bukan kandungan biasa, ada yang ikut." Saat waktu persalinan tiba, petir menyambar berkali-kali di langit padahal tak ada hujan. Lampu-lampu rumah padam, dan dukun beranak jatuh pingsan sebelum sempat membantu. Maka dengan sisa tenaga, Wulan melahirkan sendirian dalam gelap, hanya dibantu cahaya lilin dan bisikan gaib yang entah dari mana datangnya. Bayi pertama lahir menangis seperti biasa, seorang bayi laki-laki sehat yang kemudian diberi nama Mandala. Namun, beberapa detik kemudian, udara di dalam kamar berubah dingin. Kabut tipis muncul dari bawah ranjang, dan dari rahim Wulan keluar sosok kedua, bayi bertubuh besar, kulit legam, berbulu lebat, bertaring kecil namun dengan wajah yang mirip Mandala. Ia tak menangis, hanya menatap ibunya dengan mata merah redup, dan anehnya, Wulan tidak merasa takut. Setelah malam kelahiran itu, hidup mereka tak pernah sama. Bayi genderuwo, yang hanya bisa dilihat oleh Wulan dan Mandala, diberi nama Mahesa, dan meski ia tak kasat mata, keberadaannya nyata. Ia tidur di sudut gelap kamar, menangis jika ditinggal, dan suka menari kecil saat Wulan menyanyikan tembang Jawa lama. Surya sendiri tidak menyadari kehadiran Mahesa. Baginya, ia hanya memiliki 1 anak, dan tak paham mengapa istrinya kadang seperti bercakap pada bayangan. Ketika Mandala mulai belajar berjalan, ia sering mengajak Mahesa bermain, saling tertawa dan terlatih, membuat Surya mengira anaknya mengalami halusinasi. Tapi Wulan tahu, itu bukan imajinasi, itu adalah darah dagingnya, anak dari rahim yang disentuh 2 dunia. Yang paling mengerikan terjadi saat malam Mandala demam tinggi. Wulan menemukan tubuh Mandala melayang sedikit dari tempat tidur, sementara Mahesa menatap kakaknya dari langit-langit rumah dengan tubuh menggantung terbalik seperti kelelawar raksasa. Dalam bisikan yang nyaris seperti mimpi, Mahesa berkata kepada ibunya, "Aku tak akan mencelakai kakakku, tapi kelak aku harus membawanya ke tempat asalmu, Ibu."
Wulan terperanjat. Tempat asalnya, ia lahir di desa biasa, dari orang tua biasa, tapi kini pertanyaan itu mulai menggema di kepalanya, siapakah sebenarnya Wulan hingga bisa melahirkan anak dari dua dimensi. Mandala tumbuh menjadi anak yang pendiam namun tajam pengamatannya. Sejak usia 5 tahun, ia sering menatap kosong ke arah pepohonan, sumur tua, atau kolong ranjang, lalu tiba-tiba bergumam lirih, mereka sedang melihat kita, Bu. Wulan terkejut, sebab Mandala menyebutkan sosok-sosok gaib yang hanya bisa dilihat oleh dirinya dan Mahesa. Lebih mengejutkan lagi, setiap kali Mandala menatap mata seseorang terlalu lama, orang itu mendadak merasa pusing, gelisah, bahkan muntah darah. Kau mewarisi lebih dari yang kupikirkan, Nak, bisik Wulan suatu malam, sembari menatap kedua anaknya yang tertidur berdampingan, Mandala di dunia manusia, Mahesa di bayangan. Suatu hari, Mandala dibawa ayahnya, Surya, ke pasar malam desa. Di sana, saat melewati stan wayang kulit, Mandala menatap dalang tua yang duduk bersila. Tiba-tiba dalang itu berhenti memainkan gamelan, mendekati Mandala, dan berlutut. Anak ini, mempunyai dua cahaya dan dua bayangan, katanya dengan suara bergetar. Orang-orang mengira dalang itu gila, tapi Wulan yang datang menyusul, justru menggenggam tangan Mandala erat, wajahnya pucat. Di malam itu juga, Mandala bermimpi bertemu sesosok raksasa bermata satu, bermahkota batu, yang berkata, aku menunggumu di gerbang bayang-bayang, cucu dari jalur silang. Pilih siapa yang akan berjalan bersamamu, darah atau jiwa. Setelah malam mimpi itu, kekuatan Mandala semakin menjadi-jadi. Ia bisa melihat arwah penasaran yang menjerit di atas jembatan, sosok hitam tanpa wajah di dekat pohon asem keramat, bahkan makhluk berleher panjang yang bergelantungan di belakang orang-orang semandala. Namun yang paling mengejutkan, ia bisa berbicara dalam bahasa yang tak pernah diajarkan siapapun, bahasa gaib kuno yang bahkan membuat Mahesa menunduk hormat. Wulan semakin cemas. Ia tahu, jika Mandala terus membuka tabir antar alam, maka pintu yang selama ini ia kunci dengan rahasia akan pecah. Dan jika itu terjadi, bukan hanya Mandala, seluruh desa bisa menjadi medan pertarungan dua dunia. Malam itu, Mandala menatap Mahesa dan berkata, aku tahu kau bukan hanya saudaraku, kau adalah penjagaku, atau pengikatku. Mahesa hanya menyeringai, giginya menyeringai putih di kegelapan. Aku adalah bayanganmu yang tak bisa kau lepas. Tapi jangan takut, sebelum malam gerhana, aku akan tetap di sisimu. Di luar rumah, angin berhembus dingin. Dari arah pohon randu tua di pertigaan jalan, terdengar suara lenguh berat, seperti napas makhluk besar yang baru terbangun dari tidur panjangnya. Wulan tak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap malam ia dihantui bayangan dari masa lalu, malam saat dirinya melahirkan, dengan petir menyambar berkali-kali di atas atap rumah, dan sesosok makhluk hitam bersisik duduk di langit-langit sambil memandangi proses kelahiran itu. Bayi manusia keluar lebih dulu, Mandala, menangis seperti bayi normal. Namun bayi kedua lahir bukan dari rahim, melainkan dari bayangan di dinding. Makhluk itu menggeliat seperti kabut hitam pekat yang membentuk tubuh Mahesa, sang kembar hitam. Sejak malam itu, Wulan menyimpan rahasia, Mahesa bukan berasal dari dunia ini, tapi dari perjanjian yang tak pernah ia minta. Tahun-tahun silam, saat Surya bekerja larut malam dan melewati pohon randu tua, ia tak tahu bahwa roh genderuwo tua yang sudah ratusan tahun dikurung dalam pohon itu tengah mencari wadah baru. Tanpa sadar, genderuwo itu masuk ke tubuh Surya lewat embusan angin hitam. Surya tak merasakan apapun, tapi malam itu tubuhnya terasa panas, gairahnya meningkat tajam, dan ia mendekap Wulan tanpa bicara sepatah kata pun. Dalam pelukannya, ada kekuatan lain yang mengalir, bukan cinta, melainkan nafsu kuno yang lahir dari kegelapan. Dari rahim Wulan, lahirlah dua jiwa, satu dari Surya, satu dari makhluk itu. Kembar dari dua dunia. Sejak Mandala tumbuh makin dewasa, perubahan pada Mahesa makin jelas. Sosoknya membesar, ototnya membentuk rangka seperti kayu tua, dan matanya bersinar merah di malam hari. Namun anehnya, hanya Wulan dan Mandala yang bisa melihat Mahesa. Bahkan Surya pun hanya melihat Mandala bermain sendirian, meski suara tawa ganda kerap terdengar dari dalam kamar. Pada malam Jumat Kliwon, Mahesa mulai menunjukkan sisi kelamnya, mengusik orang yang membenci Mandala, membuat hewan peliharaan mati mendadak, dan menyebabkan luka aneh pada teman sekolah yang mengejek saudaranya itu. Wulan mulai sadar, jika tidak dihentikan, Mahesa akan menjadi makhluk yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh rasa saudara.
Malam itu, Wulan diam-diam pergi ke dukun tua di pinggir desa bernama Mbah Rajin, seorang pawang makhluk halus yang dahulu pernah memperingatkannya soal kehamilan aneh itu. Di dalam gubuk yang diterangi cahaya minyak kelapa, Mbah Rajin menatap Wulan dengan mata buram yang kini dipenuhi api kecil. Kau tak bisa memisahkan mereka, Wulan. Tapi kau bisa memilih, siapa yang akan tetap hidup ketika bulan merah muncul. Kau hanya bisa selamatkan satu, manusia atau bayangan. Saat Wulan berlari pulang, angin mendesis seperti suara bisikan. Di jendela rumahnya, Mahesa berdiri menatap keluar, matanya merah menyala, seolah tahu bahwa malam pemisahan sudah mendekat. Langit berubah muram menjelang sore, meski matahari masih tinggi. Burung-burung tak lagi berkicau, dan anjing-anjing menggonggong ke arah langit kosong. Di televisi ramai diberitakan bahwa gerhana bulan merah darah akan melintasi wilayah desa malam ini. Namun bagi Wulan, ini bukan fenomena biasa, ini adalah tanda yang telah disebut oleh Mbah Rajin, malam pemisahan antara dunia terang dan dunia bayang. Mandala duduk di halaman, tubuhnya mulai menggigil meski udara panas. Mahesa berdiri di belakangnya, wajahnya lebih menyerupai genderuwo utuh, kulit hitam bersisik, mata membara, dan sepasang tanduk tumbuh dari pelipisnya. Ketika malam turun, sinar bulan mulai tertutup oleh bayangan gelap pekat yang merayap seperti makhluk hidup. Seluruh desa seperti diselimuti kabut tipis yang membuat suara menjadi terdistorsi. Mandala mulai mendengar bisikan aneh di kepalanya, bahasa yang belum pernah ia kenal, namun terasa akrab, seolah berasal dari darahnya sendiri. Mahesa tersenyum, bukan dengan hangat, tapi dengan lengkungan tajam seperti binatang yang baru mencium darah. Ini malamku, Mandala. Dunia akan tahu siapa di antara kita yang pantas berada di atas, bisiknya dengan suara parau. Di tengah halaman rumah, tanah terbelah seolah disentakkan dari dalam. Cahaya merah menyembur keluar, memantulkan bayangan raksasa di dinding rumah. Surya, yang selama ini tak percaya apapun tentang Mahesa, akhirnya menyaksikan langsung, matanya membelalak melihat sosok raksasa hitam berwujud kembar dari anaknya sendiri. Wulan hanya bisa memeluk Mandala, sementara Mahesa mulai mengaum, memanggil makhluk-makhluk lain dari dunia bayangan. Sosok-sosok bertaring dan bersayap mulai bermunculan dari retakan tanah, menari di udara sambil tertawa memekakkan telinga. Gerhana ini bukan hanya fenomena alam, tapi gerbang yang membuka dunia kegelapan. Namun di tengah kekacauan itu, Mandala berdiri. Tubuhnya gemetar, namun dari matanya terpancar cahaya putih, terang, seperti cahaya rembulan yang suci. Di tangannya muncul sebilah keris yang bersinar redup, seolah muncul dari bayangannya sendiri. Jika kau ingin tinggal di dunia ini, Mahesa, kau harus melaluiku, ucap Mandala pelan namun tegas. Wulan menatap anaknya, menyadari satu hal, mereka memang kembar, tapi satu ditakdirkan menjaga terang, satu ditakdirkan menguasai gelap. Dan malam ini, takdir itu akan diuji. Tanah bergetar hebat, seolah jantung bumi sendiri ikut menyaksikan pertarungan dua saudara kembar dari dua kutub dunia. Mandala menggenggam kerisnya lebih erat, meski tangannya terluka oleh getaran energi gelap yang menyelimuti udara. Mahesa melayang perlahan, tubuhnya membesar, kulitnya menghitam legam seperti arang terbakar, sementara taring dan kukunya memanjang. Kau tak bisa menolak takdirmu, Mandala. Kita darah yang sama, bersatulah denganku, kuasai dunia ini. Suaranya menggema hingga pepohonan di kejauhan ikut rontok daunnya. Namun Mandala menolak, suara-suara dari dunia gaib berdengung di telinganya. Tetapi ia fokus pada wajah ibunya yang menangis di ambang pintu. Dengan membaca ayat-ayat suci yang diajarkan Mbah Rajin, Mandala mengukir cahaya di udara. Setiap lafalnya menciptakan retakan di tubuh makhluk kegelapan yang mengepung halaman rumah. Api dari Mandala dunia lain melompat, mencoba melumat tubuhnya, namun cahaya dari keris tua itu menjadi perisai. Mahesa meraung, bukan lagi sebagai saudara, melainkan sebagai iblis yang merasa dikhianati oleh cerminan dirinya sendiri. Pertarungan pecah, langit terbelah oleh kilat petir yang tidak berbunyi, hanya meninggalkan gaung tak kasat telinga. Mandala dan Mahesa saling menyerang, satu dengan cahaya dan doa, satu lagi dengan api dan kutukan. Setiap benturan mereka menimbulkan ledakan tak terlihat, membuat para tetangga yang mendengar suara aneh malam itu mengalami mimpi buruk yang sama, dua sosok kembar bertarung dalam lingkaran api. Dunia gaib dan dunia manusia mulai menyatu, kabur batasnya. Waktu seolah melambat, menyisakan hanya dua kutub kekuatan yang berebut ruang di alam nyata. Ketika keris Mandala menusuk dada Mahesa, bukan darah yang keluar,
melainkan asap hitam pekat yang membentuk wajah-wajah korban kegelapan. Mahesa memekik, bukan karena sakit, tapi karena ketakutan. Matanya kembali merah, namun kini ada air yang menetes, tangisan. Aku hanya ingin hidup, aku hanya ingin dikenal, lirihnya, sebelum tubuhnya mencair menjadi kabut. Namun kabut itu tak hilang. Ia berputar, masuk kembali ke dalam bayangan mandala. Dan saat gerhana menghilang, mandala roboh, tak sadarkan diri, dengan keris menghitam di tangannya. Malam itu sunyi, tapi dunia belum sepenuhnya aman. 3 hari lamanya mandala terbaring tanpa nyawa, namun tubuhnya tetap hangat seperti orang tidur nyenyak. Di dalam alam batin, ia terjebak di antara 2 gerbang, satu bercahaya putih menyilaukan, dan satu lagi berupa pohon randu tua dengan akar menjulur seperti tangan menggapai. Di sana, ia kembali bertemu Mahesa, namun bukan dalam wujud genderuwo, melainkan sebagai bocah polos yang gemetar ketakutan. Aku tak tahu kenapa aku lahir seperti ini, tapi aku ingin kau mengenalku, walau hanya sekali sebagai saudara, lirih Mahesa sambil meneteskan air mata darah. Mandala menatap kembarannya itu, dan untuk pertama kalinya, ia tak lagi melihat sosok iblis, melainkan jiwa yang terpenjara dalam kutukan yang bukan pilihannya. Cahaya dari tangan Mandala menyentuh bahu Mahesa, dan saat itu juga, tubuh Mahesa berubah menjadi kepulan angin yang tenang, terbang perlahan menuju pohon randu tua, lalu menyatu dengan akar dan lenyap. Gerbang bercahaya membuka perlahan, dan Mandala terdorong kembali ke tubuhnya di dunia nyata. Saat ia membuka mata, malam terasa sunyi. Tapi di balik jendela, bayangan pohon randu di pertigaan tampak bergetar, seperti sedang menangis. Hari-hari berlalu, Mandala hidup seperti biasa, namun kini ia menyimpan satu rahasia besar, sebagian dari jiwa Mahesa hidup di dalam dirinya. Ia menjadi lebih peka terhadap suara-suara gaib, bisa menyembuhkan orang kesurupan, dan bahkan bisa membaca niat jahat dalam hati manusia hanya dari sorot matanya. Masya Mandalat mulai memanggilnya Ki Mandala Wening, ahli spiritual muda yang bisa menjinakkan makhluk halus tanpa mantra. Namun di setiap malam Jumat Kliwon, bayangan hitam selalu berdiri di balik cermin rumahnya, menatapnya dengan mata merah redup dan tersenyum tenang. Orang-orang tak pernah tahu bahwa setiap kali Mandala menutup mata, ia selalu mendengar bisikan samar, "Aku masih di sini, Kak. Menjagamu dari kegelapan yang lebih besar. Karena kau telah mengenaliku, maka aku akan menutup gerbang itu, sampai saatnya tiba." Dan sejak itu, pohon randu tua di pertigaan tak pernah lagi berbunga, namun selalu ada bau dupa dan tanah basah setiap malam purnama. Sebuah pertanda bahwa warisan kegelapan belum sepenuhnya padam, hanya sedang tidur, menunggu takdir berikutnya. Sekian, terima kasih.